salah satu mahasiswi Prodi Tata Boga Stambuk 2019 di Universitas Negeri Medan. Oke, kali ini kita akan kembali mengolah makanan yang berasal dari negara Cina. Nah, tugas ini sebagai salah satu pemenuhan dari mata kuliah kue dan minuman Asia yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Frida Dinar MPD dan Ibu Siti Sutanti SPD MPD. Oke, teman-teman, penasaran dengan apa sih yang mau dibuat? Nah, kita akan membuat kueku. Siapa sih yang gak kenal kueku, ya kan? Nah, untuk teman-teman lebih tahu gimana sih cara pembuatannya, gimana sih hasil akhirnya, stay tune sampai akhir ya. Sampai akhir. Nah, oke teman-teman, kita akan memperkenalkan bahan-bahan isinya dulu. Di sini ada 250 gram kacang hijau yang sudah direndam selama 1 malam. Kemudian ada gula pasir 100 gram, vanili dan garam secukupnya, 200 cc santan cair, dan daun pandan 5 lembar yang sudah saya ikat. Nah, untuk bahan kulitnya di sini ada tepung ketan 250 gram, ada 4 sendok makan gula halus atau tepung gula, ada 125 gram kentang kukus, kemudian vanili dan garam secukupnya, 200 cc lagi santan cair. Kemudian di sini saya menggunakan pewarna, ada jingga merah dan hijau. Nah, oke teman-teman, pertama-tama kita akan mengukus kacang hijau di atas kukusan yang sudah dipanaskan, maksud saya. Kita kukus seperti ini, kita tunggu sampai matang selama 30 menit. Nah, kemudian setelah matang kira-kira seperti ini, dia sudah halus dan akan kita haluskan. Di sini saya menggunakan blender, teman-teman bisa menggunakan ukuran yang lebih besar. Kita masukkan kacang hijaunya, garam dan vanili, juga santan. Lakukan sampai habis ya. Nah, kemudian setelah halus kita letakkan di atas panci atau wajan, kemudian akan kita masak. Nah, kemudian ini sudah terblender semua, sudah halus semua. Kita masukkan daun pandan beserta gula pasir 100 gram dan akan kita masak di atas api kecil sambil kita aduk-aduk sampai kacang hijaunya tidak lengket di tangan, kira-kira seperti ini. Oke teman-teman, sembari menunggu kacang hijaunya menjadi hangat atau dingin, kita akan membuat kulitnya. Pertama-tama kita masak santan di atas panci bersama vanili dan garam. Nah, kemudian kita akan menuangkan atau masukkan daun pandan yang telah saya potong-potong. Kemudian kita masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk ya. Nah, kemudian setelah mendidih seperti ini, matikan api dan tunggu sampai santannya dingin atau hangat. Oke, kita akan memasak atau mengadon kulitnya. Pertama-tama kita tuangkan tepung ketan, kemudian 4 sendok makan tepung gula atau gula halus, dan akan kita aduk-aduk sebentar menggunakan tangan, bisa juga memakai balon whisk ya. Oke, setelah agak rata, kemudian kita akan memasukkan kentang rebus 125 gram ya teman-teman. Kemudian kita ulен lagi menggunakan tangan sampai rata. Pastikan tangan-tangan kita bersih. Oke, kemudian kita tuangkan santan ke dalam adonan sedikit demi sedikit sampai adonannya menjadi kalis. Maksudnya tidak lengket di tangan ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil terus diaduk. Nah, ini sudah mulai cair atau sudah mulai lengket. Kemudian kita siram lagi dengan santan. Kita uleni lagi sampai dia membentuk membulat, bisa dibentuk dan tidak lengket di tangan, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ini sudah saya bagi menjadi 3 bagian. Pertama saya akan memberikan warna jingga, kemudian warna hijau dan warna merah. Oke, kemudian akan kita ulen lagi sampai warnanya tercampur rata semua. Lakukan pada semua adonannya. Nah, kemudian setelah sudah, kita ambil sedikit adonannya, kira-kira saja, kemudian akan kita bentuk menjadi bulat-bulat. Lakukan sampai adonannya habis ya teman-teman.
Nah, setelah adonannya habis kira-kira seperti ini, sudah dibuatkan semua, kita mempersiapkan tepung ketan secukupnya, minyak goreng untuk mengoles bersama kuas, daun pisang sebagai alas, dan juga cetakan kueku. Kemudian ada rolling pin dan juga talenan. Oke, pertama-tama kita akan mengambil satu adonan, tapi sebelum itu kita lumuri dulu dengan tepung ketan agar tidak lengket. Kemudian akan kita gilas dengan rolling pin. Oke, kemudian setelah lebar seperti ini, kita isi dengan kacang hijau yang sudah kita bentuk bulat-bulat. Kemudian kita bentuk bulatan lagi. Nah, kita akan masuk pada tahap pencetakan. Di sini sudah berbentuk bulat-bulat semua, sudah diisi dengan kacang hijau semua. Kemudian cetakannya akan kita baluri dengan tepung ketan, kita pukul-pukul. Kemudian kita ambil adonannya dan kita pencet-pencet ke dalam, kita tekan-tekan maksud saya ke dalam cetakannya. Nah, kemudian akan kita keluarkan, kita pukul seperti ini. Nah, ntar jadi kita akan letakkan di atas daun pisang yang telah digunting dan diolesi dengan minyak goreng. Lakukan sampai semua adonan habis dicetak ya teman-teman. Oke, kemudian akan kita kukus selama kurang lebih 20-25 menit di atas kukusan yang sudah panas. Kita masukkan satu persatu kue-kue yang telah dicetak. Hati-hati ya teman-teman. Nah, ini sudah 20 atau 25 menit. Nah, kue-kuenya sudah matang. Kemudian kita tunggu dingin dan kita oles dengan minyak goreng. Ini supaya apa? Supaya kue-kuenya tidak kering dan masih tetap kenyal juga terlihat basah begitu ya. Nah, oke, akan kita angkat, kemudian siap disajikan. Terima kasih ya sudah menonton.